Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, secara fitrah, manusia itu setelah mengalami masa tua akan mengalami penurunan fungsi organ tubuh dan di dalamnya termasuk fungsi otak. Ini sudah difirmankan di dalam surat Yasin ayat 68. Wa man nu'amirhu nunakishu fil khalq afala ya'qilun. Artinya adalah, dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka mengapa mereka tidak mengerti? Itu firman Allah. Bahwa pada saatnya, setelah masa tua, itu manusia akan mengalami penurunan. Hanya saja penurunannya itu bisa berbeda-beda. Ada penurunannya yang sangat tajam, ada penurunan yang landai, tapi ada penurunan yang pelan-pelan. Sudah itu yang kita inginkan adalah bagaimana setelah masa tua kita mengalami penurunan-penurunan dan kemudian dalam kondisi sehat dan bermanfaat. Itu yang kita inginkan. Oleh karena itu kita mesti harus berusaha ke arah itu. Penurunan fungsi otak itu dalam bahasa sehari-hari disebut pikun. Dalam kamus bahasa Indonesia, pikun artinya lupa karena usia, juga disebut sebagai linglung. Oleh karena itu, kita harus cegah itu. Dalam satu penelitian yang pernah diterbitkan, ada tulisan yang berjudul The Disk is Full. Di situ disebutkan bahwa otak itu digambarkan merupakan USB, merupakan flash disk, merupakan hard disk yang bisa terjadi pada suatu saat penuh rekamannya. Oleh karena itu lalu apakah itu handphone, apakah itu laptop, atau komputer itu menjadi lambat, lelet kata orang. Nah, dalam tulisan itu dikatakan bahwa apabila otak kita sudah mengalami seperti itu, harus dicegah. Pencegahannya bisa dilakukan karena sebenarnya otak itu terdiri dari selimut yang berupa otot tipis. Untuk memperpanjang fungsinya, perlu dilakukan exercise terhadap selaput otak ini. Yang dapat dilakukan adalah, menurut tulisan tersebut, yang pertama, kita harus membuang hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak berguna, diatur susunannya kembali, dibuang. Kalau bisa dibuang sendiri. Kalau tidak bisa dibuang sendiri, minta bantuan kepada orang yang ahli di bidang itu. Lalu yang kedua, kita bisa lakukan exercise. Ada beberapa exercise yang kita bisa lakukan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ada satu publikasi di jurnal Brain and Behavior. Dikatakan bahwa kalau kita lakukan atau kita melakukan exercise dengan mengatur oksigen yang merupakan input di dalam tubuh kita, maka akan terjadi intermittent hypoxia. Intermittent hypoxia adalah memberikan kemungkinan dua, yaitu neurogenesis dan plastisitas sinapsis. Neurogenesis itu kemampuan untuk memperbaiki sel-sel saraf, terutama di otak.
Kemudian yang kedua, plastisitas sinapsis itu adalah memberikan kemampuan untuk atau terhadap selaput otak itu kalau ada perubahan lingkungan. Di dalam penelitian itu disebutkan bahwa membaca Al-Quran itu luar biasa dampaknya. Membaca Al-Quran itu diatur panjang pendeknya. Karena kalau panjang pendek itu tidak diatur, arti kata itu bisa lain. Demikian juga membaca Al-Quran itu diatur pernafasannya. Dan juga membaca Al-Quran itu tidak boleh berhenti sewaktu-waktu. Ini luar biasa. Ini menurut tulisan tersebut merupakan intermittent hypoxia yang bisa merupakan exercise di dalam selaput otak itu. Jadi otot-otot di selaput otak itu yang sangat tipis. Sehingga bisa memperbaiki regenerasi sel dan kemampuan kalau ada perubahan lingkungan. Sungguh luar biasa dengan membaca Al-Quran ini. Oleh karena itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dikatakan bahwa kalau membaca Al-Quran itu satu huruf saja, itu ada 10 kebaikan. Jadi bisa dibayangkan kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan. Apalagi setiap kali kebaikan akan mendapatkan pahala dari situ. Luar biasa membaca Al-Quran bagi umat Islam. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan itu. Dan ternyata memang di samping kebaikan-kebaikan yang sifatnya adalah kebaikan-kebaikan yang ditunjukkan di dalam Al-Quran itu sendiri, kali ini kita bahas adalah bagaimana kita mencegah kepikunan itu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, exercise yang lain yang kita lakukan adalah kita bisa melakukan olahraga, kegiatan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau umur kita sudah tua, tidak usah manja. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan lakukan itu dengan gembira. You are what you think. Kalau kita berpikir gembira, maka seluruh saraf akan merasa tidak terbebani. Kalau biasanya kita itu disediakan apa-apa, minum disediakan, makan disediakan, jangan gunakan itu. Ambil sendiri makan, ambil sendiri minum. Aktivitas apa saja sesuai dengan kemampuan kita. Ini akan memberikan exercise yang bermanfaat bagi fungsi otak. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.